Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabagha nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jazallahu anna nabiyina wa rasulina Maulana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan jazaa. Jazallahu anna syekhuna wa ustadana wa qudwatana ila rabbina Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu khairan jazaa. Jazallahu an syekhina wa ustadana wa ikhwanana wa khilafatana wa muqaddamana fi tariqati Tijaniyah radhiyallahu anhum ajma'in khairan jazaa. Alhamdulillahirabbil alamin, amin ya rabbal alamin. Kita kembali pada sebuah pembahasan, yaitu penghalang kedewasaan rohani. Jadi rohani ini ada penghalangnya ya. Ada orang kenapa sih udah ngaji kayak gitu, udah wirid, masih aja ngeluh, masih aja gelisah, karena rohaninya itu nggak dewasa gitu. Rohaninya tuh dia belum mendapatkan kedewasaan rohaninya gitu. Makanya menyingkat perkara-perkara yang apa sih yang membuat rohani kita itu nggak dewasa gitu. Yang mana ini kami rangkum dari kajian guru kami Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radhi Al-Tijani. Semoga Allah merahmati beliau di dunia dan di akhirat. Jadi kedewasaan rohani, an-nuduj ar-ruhi, itu adalah ya keadaan jiwa seorang hamba yang telah matang secara batin lah, mengenal Allah dengan benar, tenang dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan, ridho dengan segala ketetapan yang Allah telah tetapkan, serta terbebas dari penyakit-penyakit hati yang merusak dalam wilayah ikhlas dan mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah lilahnya gitu. Jadi orang yang belum dewasa rohaninya susah, dia lilahnya lisan aja. Namun tidak semua orang itu dapat mencapai wilayah ini, wilayah kedewasaan rohani. Karena apa? Ya karena terhalang oleh berbagai macam sesuatu. Yang jelas itu semua menjadi penyakit jiwa yang sangat halus dan membinasakan itu. Makanya kami rangkum, kami singkat saja. Apa aja sih yang membuat rohani seorang hamba itu tidak bisa dewasa? Pertama, suka menyalahkan dan membanding-bandingkan. Kedua, bermain dengan alam jin, perkara jin, dan keinginan sesuatu yang unik dan ajaib dalam perkara yang gaib dan melihat hal gaib. Dan yang ketiga, ya tidak mampu memaafkan sesama manusia. Ya ini dari banyaknya penyakit jiwa, ya ini rasanya biangnya lah ya, menurut kami gitu. Yang mana memang kami mengaji kepada Syekhuna Ahmad Al-Khairi, ya ini sangat ditekankan sekali. Maka ya mari kita kaji nih ketiga hal ini secara mendalam lah, dari sisi syariat, tasawuf, dan pandangan para arif billah. Jadi yang pertama itu ya suka menyalahkan dan membanding-bandingkan. Ya makna dan hakikatnya ya sifat ini muncul dari hati yang belum mengenal kebersamaannya bersama Allah ya. Ya memang masih terhijab dia dengan perkara sibuk pada makhluk ya. Dan dia sibuk bagaimana pandangan makhluk kepadanya kan gitu. Ya orang seperti ini sering menyalahkan takdir, menyalahkan sesama, bahkan menyalahkan dirinya secara tidak sehat. Ya ia juga yang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dalam hal rezeki,
pandangan sosial, popularitas, status, bahkan kalau udah sekarang sosmed udah di mana-mana begitu. Bahkan ibadah dan kedudukan rohani aja ya dia banding-bandingkan saja. Akibatnya apa? Tumbuh tuh ghadab, amarah. Lalu dari amarah itu melahirkan ujub, bangga diri. Ya. Lalu dari situ nanti memupuk sifat ria, hasud, ingin dihormati, ingin dipuji. Ya mereka terjebak dalam hubujah itu, cinta akan kemuliaan pandangan seseorang kepada dirinya sendiri, dan hubur riasah itu cinta kekuasaan. Kenapa? Ini orang yang suka menyalah-nyalahkan dan membanding-bandingkan. Bahkan mungkin kalau dia membenarkan saja, itu ikut campur hawa nafsunya, seperti itu. Makanya terjerumus dalam hasad dan dengki dan suuzon itu buruk sangka kepada Allah dan makhluknya. Ya ini pasti terjadi kepada orang-orang seperti itu. Makanya ilmu aja nggak cukup, wirid aja nggak cukup, seperti itu loh. Pentingnya suhbah. Makanya ilmu gampang banget diambil sekarang di sosial media. Ya. Dia malas itu berguru, itu nggak mau dia berguru. Dia ngambil comot dari kitab, comot dari sosial media, comot dari mana apa aja dia comot gitu. Dia ambil ilmu dari situ itu semua. Buahnya apa? Karena dia hanya mengambil secara ilmu agama secara teks, ya, hawa nafsunya belum dididik. Akhirnya apa? Ya sibuk menyalahkan atau membanding-bandingkan aja dia dengan ilmu agama yang dia dapat atau teks yang dia miliki, kan seperti itu. Nah yang seperti ini kan penyakit. Akhirnya apa? Akhirnya dia menciptakan perpecahan. Akhirnya apa? Akhirnya kebaikan adalah jerih payah dari dirinya sendiri. Allah nggak ikut campur tuh, walaupun lisannya ngomong Allah tuh. Tapi dia bangga dengan itu. Ini hasil kerja saya, ini hasil usaha saya, ini nih karena saya banyak ibadah nih, makanya saya seperti ini. Nah kayak gitu. Makanya orang yang kayak gini ini nggak bisa melihat bahwa perkara yang buruk saja tidak membuat seorang hamba itu buruk. Belum tentu orang yang melakukan hal buruk atau orang yang terkena musibah ya belum tentu tanda bahwa dia itu buruk, kan seperti itu. Orang yang seperti ini nggak bisa melihat hal itu. Kenapa? Karena ya hanya sibuk menyalahkan dan membandingkan saja menurut literasi ilmu agamanya secara tekstual saja, kan begitu. Makanya apa? Di dalam riwayat hadis itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Bukhari wal Muslim apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba lil akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya tidak berimanlah salah satu dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, kan seperti itu. Tapi kan kadar cinta kita itu menuntut. Nah, sekarang ini kadar cinta kita itu bukan memberi, menuntut kalau kata guru kita Syuhna itu. Kalau cinta udah menuntut bukan cinta namanya. Bukan cinta. Petaka namanya. Musibah. Makanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu lil akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya tidak beriman salah satu dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Cinta itu memberi, nggak sibuk menuntut, nggak sibuk menunggu pemberian orang. Kalau sekarang kan cinta kita itu menunggu pemberian orang kepada kita, kayak gitu. Dan apa yang kita punya jangan sampai dimiliki orang lain. Nah ini penyakit. Makanya juga Imam Al-Khusyairi itu dalam risalahnya itu berkata apa? Ya orang yang sibuk mencela makhluk adalah orang yang buta dari cahaya Allah. Seandainya ia melihat hikmah Allah dalam ciptaannya, ya ia tidak akan sibuk membandingkan
atau menyalahkan. Makanya orang yang hanya sibuk melihat aib orang lain, kehidupan orang lain, keadaan orang lain, gampang banget suuzonnya. Dia gak akan pernah dapat dia kedewasaan rohani, orang-orang seperti ini. Akhirnya ketika dia ditimpa musibah, dia bukan sadar tapi menyalahkan orang lain ntar. Ketika dia dapat nikmat, dia bilang itu hasil usahanya, hasil kerja jerih payahnya, hasil kebaikannya. Padahal baik buruk adalah keadaan umat Rasulullah itu semua keadaannya baik. Tapi baik yang seperti apa? Kebaikan yang mana dia fahami itu ketika hadir ketetapan takdir baik atau buruk, dia mampu kembali kepada Allah. Nah, itu keadaan umat baginda Nabi itu keadaannya baik. Seluruh keadaan umat Rasulullah itu baik. Yang mana baik itu? Yaitu ketika dia datang ketetapan baik buruk dalam kehidupannya, dia mampu kembali kepada Allah. Makanya kalau kata guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu apa? Hidup manusia itu nggak lepas dari 4 keadaan kan gitu. Takwa, maksiat, susah, senang. Nah itu silih berganti, berputar aja tuh. Silih berganti, berputar. Ketika kamu takwa, bagaimana kamu tetap kembali kepada Allah? Kalau kamu nggak kembali, maka dalam takwamu ada maksiat itu. Dan ketika kamu maksiat, kalau kamu kembali kepada Allah, maka dalam maksiatmu ada taat itu. Ketika kamu susah, bagaimana kamu kembali kepada Allah? Ketika kamu susah, kamu kembali kepada Allah, maka dalam susahmu itu ada nikmat itu. Dan ketika senangmu kamu tidak mampu kembali kepada Allah, maka dalam senangmu ada musibah itu. Maka kata Syekhuna Ahmad Al-Khairi apa? Dalam kajian-kajian beliau, musibah yang setelah musibah yang paling bobrok setelah kekufuran, kufur itu tuh udah musibah yang luar biasa, kufur. Maka musibah yang lebih parah dari kufur itu adalah apa? Ketika engkau diberi musibah sama Allah, lalu hatimu itu gak menyadarkan engkau akan musibah itu. Engkau tidak mendapatkan hikmah, ilmu dan maknawi atau pembelajaran dalam keadaan itu. Orang yang seperti ini, maka kehidupannya itu penderitaan aja. Penderitaan itu apa sih? Sibuk kamu melihat aib orang lain, sibuk kamu menilai orang lain, sibuk kamu nyalahkan orang lain, membandingkan orang lain. Gak usah kamu nunggu neraka di akhiratmu, sekarang itu aja udah neraka kalau kita udah seperti itu. Keadaan rohaninya udah, keadaan batinnya aja udah rusak. Makanya dia gak akan dapat tuh kedewasaan rohani itu. Makanya Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami itu ada ungkapan beliau, jangan lihat kesalahan orang lain sebelum engkau mampu melihat hatimu dengan cahaya Rabbmu. Kalau kita kan enggak. Bahkan dengan agama yang Allah turunkan, kita menyalah-nyalahkan orang lain. Ini kan kita sekarang. Berhenti di zahirnya agama saja. Sebelum ke hati, manusia itu masih memahami agama dengan akalnya. Maka orang yang memahami dengan akalnya itu masih bisa dia dipermainkan dengan iblis itu. Akal ini kan taflis iblis kalau kata guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi. Banyak sekali dalam akal kita, logika kita itu jebakan-jebakan setan itu banyak. Maka saling menyalahkan, saling membanding-bandingkan, itu membuat seorang hamba jauh dalam titian dirinya menuju kedewasaan rohani.
Yang selanjutnya apa? Kalau udah berusaha rohaninya nggak dewasa, ya sibuk apa menyalahkan dan membanding-bandingkan, maka condongnya tabiatnya adalah apa? Dia bermain dengan sesuatu yang ajaib, unik, bahkan bersinggungan dengan alam jin dan alam gaib. Arahnya ke sana ntar. Makanya yang kedua dari apa yang menghalangi orang dari kedewasaan rohani adalah dia suka sesuatu yang unik dan ajaib dan perkara-perkara bangsa jin dan hal-hal gaib. Kayak gitu. Nah, orang yang dalam kategori yang kedua ini adalah orang yang gemar berinteraksi dengan jin. Entah untuk mendapatkan informasi gaib, kekuatan supernatural, atau ingin melihat makhluk gaib, mau dia kebal atau dia bisa ngobatin orang atau apalah. Pada hakikatnya kan telah menyimpang dari jalan ubudiyah murni kepada Allah. Kenapa? Karena ia lebih sibuk mencari keistimewaan daripada keikhlasan. Ini adalah jalan yang membuka tabir kegelapan rohani, bukan cahaya. Ini malah membuka tabir kegelapan rohani. Tapi mereka bilang bukan cahaya. Saya ngobatinnya pakai sholawat kok. Ini akhirnya sunnah-sunnah baginda Nabi, sarana ibadah harusnya menjadi nilai penghambaan, dia timbang dengan syahwat nafsunya. Lalu akalnya membenarkan secara literasi agama, secara teks saja. Sedangkan guru pembimbingnya dia nggak ada. Makanya barang siapa yang belajar tapi tidak ada gurunya, apa kata Nabi, maka gurunya setan. Nah, ini makrifat azazil kalau kata guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi. Ini makrifat azazil, membuat kamu candu, penasaran dengan perkara jin, perkara goib. Ini bahaya, membawa kegelapan rohani. Bukan cahaya, itu bukan cahaya. Orang mah kalau misalnya dia ngobatin terus menerus, bisa ngobatin terus menerus, bukan karunia, itu mah dukun itu namanya. Kalau karomah itu nggak terus menerus dia tampil. Karomah itu ketika Allah beri pada keadaan yang pas, dan itu ya nggak terus menerus setiap hari akan keluar dan terjadi perkara yang ajaib itu. Nggak kayak gitu, nggak seperti itu. Masa karomah kalah sama mukjizat? Rasulullah itu ketika diundang makan, kalau kata kisah guru kita, lalu makanannya sedikit. Lalu salah satu mukjizat Rasulullah itu makanan itu menjadi banyak, bahkan bisa memberi makan sampai 1.400 orang sahabat. Tapi apa itu terjadi setiap hari? Enggak, Rasulullah juga lapar. Bahkan saking laparnya, dalam hadis diceritakan bahwa Rasulullah itu mengikat batu di perutnya. Itu mukjizat seperti itu, nggak terus menerus. Lah ini kok ngakunya karomah tapi terus menerus keluarnya. Dukun namanya itu. Bukan wali, dukun. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang seperti ini ya tanpa dia sadari dia diperdaya oleh jin penipu, jin fasik, jin yang berpura-pura baik, berpura-pura muslim. Akhirnya hatinya terkunci dari limpahan nur ilahiyah.
yang kelama-lamaan akhirnya mengalami kekacauan batin dan kesulitan teristiqomahnya dia. Sulit ya istiqomahnya. Akhirnya nanti dia diuji sama dirinya sendiri itu. Orang yang seperti itu. Bahkan ditipu dia oleh perkara yang seperti itu. Sehingga apa? Muncul nanti dari dalam jiwanya apa? Sifat sombong, kesombongan spiritual. Apa tuh? Aku bisa melihat jin, aku diberi kelebihan. Oh, aku ini wali Allah. Dia jadi menstempel dirinya sendiri. Terhalang orang-orang seperti ini dari makrifat kepada Allah. Mengenal Allah itu haram mereka orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena sibuk pada perkara yang berhubungan dengan jin, makhluk gaib. Dia sibuk pada makhluk gaib, bukan kholik pencipta makhluk gaib itu. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran kan gitu, yang artinya itu ya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia mencari perlindungan kepada laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Kan begitu firman Allah. Makanya Imam Malik itu apa pernah dawuh apa itu, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin maka kami tidak menerima persaksiannya. Gak bisa, orang yang sibuk pada perkara jin ini gak akan pernah naik rohaninya, tidak akan pernah naik. Makanya Syekh Ahmad Zarruq itu dalam Qaidul Zarruqiyah itu ada ungkapan beliau seperti ini. Salah satu hijab terbesar dalam suluk adalah sibuk dengan hal-hal ajaib dan goib. Karena itu memutus hubungan hati dengan Allah dan menggiring kepada tipu daya setan. Makanya hati-hati itu. Orang-orang yang sedang suluk, dia bukan hanya dia terputus dengan mursyidnya ketika dia udah sibuk dengan hal-hal yang ajaib dan gaib. Makanya kata guru kita itu Syekh Ahmad Al-Khairi, seakan-akan ini kita nih orang-orang yang sedang suluk itu orang yang sedang bertamu tuh ke dalam rumah seorang raja, tapi matanya jelalatan tuh. Wih, ini bagus ya, ini bagus. Kan tuan rumah risih kalau kayak gitu tuh. Bukannya duduk dia menunggu tuan rumahnya, malah dia pegang barang sana, pegang barang sini, pergi ke sana, pergi ke sini, jelalatan sana, jelalatan sini, nggak ada sopan santunnya. Ditendang dia dari hadrah ilahiyah orang-orang yang seperti ini. Makanya salah satu hijab terbesar dalam suluk adalah ya sibuk dengan hal-hal ajaib dan gaib. Karena itu memutus hubungan hati dengan Allah dan menggiring kepada tipu daya setan. Sedikit itu orang yang sadar dan selamat dalam wilayah ini. Makanya Futuh Kaun itu baru awal, tapi orang kalau udah kejebak di situ, udah merasa wah sekali itu. Kalau kata guru kita. Maka perkara yang kedua ini ya, membuat seorang hamba itu tidak akan sampai pada kedewasaan rohani. Yaitu apa? Suka hal-hal aneh, hal-hal yang ajaib, yang gaib, dan perkara-perkara jin, makhluk-makhluk jin. Nah, orang-orang seperti ini dia akan dijauhkan itu dalam perjalanan menuju kedewasaan rohani. Sehingga apa? Yang hadir adalah kegelapan rohaninya. Dibuka kegelapan dalam rohaninya dan ditutup pintu-pintu cahaya untuknya. Wa yazubillah, nauzubillahi min dzalik. Wa yazubillah. Ya, semoga Allah rahmati kita dengan keberkahan guru-guru kita, sehingga kita berjalan pada jalan-jalan guru-guru kita yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga apa?
Nah, tidak mampu memaafkan. Ya gimana mau memaafkan? Orang bisa ridho karena punya ridho. Orang bisa sabar karena punya sabar. Orang bisa memaafkan karena punya sifat maaf gitu. Maka hati yang tidak mampu memaafkan itu menyimpan racun kebencian yang halus. Dia terlihat tenang, tetapi batinnya penuh dendam. Makanya beda itu orang marah sama marahan. Orang marah sama marahan itu beda. Kalau orang marah ya marah. Kalau dalam segi apa ya, konsep psikis ya belum sampai hati dia. Tapi kalau marahan, walaupun dia udah berdamai masih perang di dalam jiwanya. Makanya ya orang yang seperti itu terlihat tenang, tetapi batinnya penuh dendam. Orang ini hidupnya ya terjebak pada perkara yang udah berlewat, masa yang udah lampau, masa lalu. Kenapa? Karena masa yang dia lewati itu terpenjara oleh luka dan menolak apa? Dan menolak jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jalan menuju kepada Allah ya menuntut kelapangan hati dan memaafkan. Makanya dalam kitab Irsyadul Asfiya itu guru kita Syekh Ahmad Al-Ghairi yang mengutip dari ungkapan Syarif Muhammad Al-Hadi Malaysia itu, yang mana Imam Ja'far Shadiq mengungkapkan bahwa baginda Nabi SAW dawuh, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman adalah apa? Al-afdhalul ibadah indallah, di sisi Allah adalah apa? Husnuzonu billah wa husnuzonu bi abdillah. Seutama-utama ibadah di sisi Allah adalah baik sangka kepada ketetapan yang Allah tetapkan pada kehidupanmu, dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Jadi kelapangan hati adalah satu tanda bahwa engkau akan dibukakan kedewasaan rohani. Tapi kalau hati sudah sempit, hatinya tidak lapang, susah berbaik sangka dan memaafkan, itu susah. Akibatnya apa? Orang-orang yang seperti ini tertahan dalam tingkatan jiwa yang rendah. Kehidupannya penuh dengan amarah, buruk sangka, gelisah, apalagi mudah depresi, mudah diguncang. Iya, kehidupannya nggak sesuai dengan keinginannya, terguncang. Anak tidak sesuai dengan keinginannya, terguncang. Rumah tangga tidak sesuai dengan harapannya, terguncang. Lalu nanti dia inginkan tuh rumah tangga orang itu hadir pada dirinya. Ini penyakit. Dia masih isi hatinya dengan makhluk. Padahal Allah tegur dia dengan keadaan buruk karena ada makhluk dalam hatinya. Maka Allah uji makhluk yang dalam hatinya untuk keluar dari hatinya. Kita kan gak sadar. Padahal musibah itu untuk mengeluarkan makhluk dalam hati kita. Makanya jangan taruh makhluk dalam hati kita, dalam kolbu kita. Kenapa? Karena Allah akan menguji apa yang kau cintai. Kalau kau cinta itu kepada selain Allah, kan seperti itu. Kalau kau masih menguatkan dengan syahwat hawa nafsu, kau ditendang dari pintu-pintu kedewasaan rohani nanti. Disempitkan hatimu, disempitkan akalmu, dibikin gelisah kamu, dibikin pendek akalmu. Ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Kan itu jadinya. Jadi hadir nanti sifat-sifat buruk. Bahkan yang paling parah apa? Seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa musibah yang mendekat, yang setelah kekufuran adalah musibah yang ketika engkau dapat musibah,
Bukan hanya musibah, hatimu pun kena musibah. Kenapa? Karena tidak sadar dengan keadaan musibah itu. Kau tidak bisa mendapatkan hikmahnya. Kau tidak akan kokoh dan mendapatkan keistiqomahan dalam ketakwaanmu. Gak akan. Dusta itu kalau ada orang yang bilang, oh saya masih tetap istiqomah. Dusta itu. Makanya orang yang sempit hatinya, tidak bisa memaafkan orang lain, maka tertahan dalam tingkatan jiwa yang sangat rendah. Yaitu apa? Ammaratul bisu, kata Imam Ghazali. Amarah yang bisu, sangat-sangat buruk. Sehingga apa? Tidak bisa merasakan kelapangan cinta ilahiyah. Lalu sulit nanti dia menerima takdir dan hikmah. Terus apa? Mudah merasa dizolimi, merasa Allah gak adil. Lalu ujung-ujungnya apa? Kufur, karena tidak mau bersyukur nanti. Kufur ya. Makanya orang-orang yang seperti ini pun udah dijelaskan dalam Quran. Yang mana Allah berfirman itu, yang artinya apa? Balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Itu surat Asy-Syura ya, ayat 40. Balasan kejahatan ini adalah kejahatan yang serupa, kata Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Gak suka Allah. Walaupun zahirnya berbuat baik, tapi kalau batinnya jahat, maka Allah akan membalas kejahatannya itu ya dengan kejahatan. Bukan Allah jahat, enggak. Kejahatan itu menjahati dirinya sendiri. Dia diuji oleh dirinya sendiri. Karena dia meletakkan makhluk dalam hatinya. Orang seperti ini itu ilmu gak cukup, wirid gak cukup. Makanya ilmu dan zikir itu jalan bersama dengan suhbah kepada seorang mursyid yang wasil. Di hadapan beliau kita ditempa itu, dididik. Makanya ada ungkapan itu Imam Junaid, berguru itu belajar bertuhan. Karena kamu gak bisa menerima setiap ketetapan buruk dari Tuhanmu, ya cari guru. Ketika kamu bisa berlapang dada dengan baik buruk gurumu, kamu bisa berlapang dada dengan tabiat basyirah manusia syekhmu, maka secara perlahan pun nanti syekhmu akan mengarahkan engkau kepada Rabbmu itu, sehingga engkau bisa menerima ketetapan, sehingga engkau mendapatkan nilai-nilai penghambaan yang baik. Kalau di depan guru ya dapat kesodikan sebagai murid, kan seperti itu. Nah ini enggak. Ini guru, wah nggak sesuai syariat. Wah mana ada guru begini? Kan kayak gitu. Kalau kata guru kita, mana ada nih guru ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Nggak ada mursyid model begini, akhlaknya jelek sekali. Nah dia masih mentemplatkan syekh itu dengan literasi yang tertulis dalam kitab. Padahal isi kitab itu, kata guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi, itu tajribah ruhiyah. Tapi perjalanannya kayak gimana? Ya hanya penulisnya yang tahu. Kitab itu kan hanya buah. Bagaimana benih ditanam lalu merawatnya, itu kan keadaan itu. Dan itu kontekstual, bukan tekstual. Ini yang tidak dipahami oleh umumnya orang. Makanya Rasulullah SAW bersabda itu apa? Rahmat Allah itu tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahmi. Sempitlah hatinya, itu sempit. Maka Imam Ghazali pun dalam kitab Ihya berkata apa? Orang yang tidak bisa memaafkan adalah orang yang hatinya kecil dan pandangannya sempit. Padahal kelapangan dada
Dan pemaafan adalah sifat para arifin dan orang-orang siddiq. Nah inilah jalan-jalan kedewasaan rohani. Tapi karena kita mengisi hati kita dengan apa? Dengan makhluk, tidak mau menggiring diri untuk belajar agama secara kafah sempurna. Apa itu agama secara kafah? Iman, Islam, ihsannya. Iman itu ilmu tauhidnya, Islam itu ilmu fikihnya, ihsan itu ilmu thariqahnya, tasawufnya. Dengan cara kau datang kepada seorang syekh. Nah ini ngambil comot-comot sosial media, dengar kajian secara sosial media, bahkan ikut kajian workshop, kajian itu nggak salah, bener, bagus, tetap Allah kasih pahala. Tapi apa ngedidik itu batin? Enggak, ini ilmunya hanya tekstual dan itu hanya momenial aja. Ilmunya konsepnya hanya momenial aja, menjadi instrumental saja dalam waktu itu saja. Kedepannya kayak gimana? Belum tentu. Maka cari gurumu, bersuhbah kamu dengan dia, belajarlah, menempuh jalan-jalan sodik di hadapannya. Masuk ke dalam thariqahnya, ikuti jalan-jalan bimbingannya. Dengan modal apa? Baik sangka dan lapang dada. Gak ada manusia yang sempurna. Bahkan seorang syekh pun dia tetap manusia. Kalau mau cari sempurna, berguru sama malaikat loh. Kok lihat seorang guru terpeleset dalam satu perkara yang kurang baik, kok cegukan? Manusia memang letaknya khilaf. Kalau ente lihat Jibril megang anggur lalu dia minum minuman khamar, ente cegukan, wajar. Ini manusia loh. Melakukan kekhilafan ente cegukan. Doain. Makanya biar gak sempit hati ente. Kalau udah mampu dengan seorang syekh melapangkan dada atas baik dan buruknya dia, dan tetap dengan syekh itu engkau dibimbing terus menuju kepada Allah dengan syariat agama yang jelas, tarekat agama yang jelas, hakikat agama yang jelas, maka engkau akan mendapatkan kemarifatan agama yang hak. Kalau enggak, ya udah, engkau akan sibuk aja dengan makhluk. Gak akan sampai mati mendapatkan kedewasaan rohani. Sibuk hanya menyalahkan orang lain dan sibuk mengharapkan kehidupan orang lain hadir pada dalam hidupnya. Buahnya apa? Hasud, benar, dengki. Puncaknya apa? Kau tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Apa itu yang kita harapkan? Wa iyadzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Maka jalan keluar menuju kedewasaan rohani ya 3 penyakit ini: menyalahkan, membanding-bandingkan, bermain dengan hal aneh, keajaiban dan jin, dan tidak memaafkan. Ini kita buanglah. Kenapa? Karena ini semua adalah penghalang utama seorang hamba untuk mendapatkan makom penghambaannya, untuk mencapai kedewasaan rohani. Maka bertobatlah kepada Allah. Hanya dengan tobat nasuha, mujahadah nafs, dan ma'rifat kepada Allah, seseorang bisa keluar dari kegelapan jiwa. Kalau kata guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu apa? Kalau ente gak jadi wali, hidup ente musibah itu dah. Ribet hidup ente. Kalau ente gak jadi wali, ribet dah hidup ente. Ente termasuk orang yang ribet. Makanya solusinya apa? Ya zikir dan muraqabah, agar hati kembali kepada Allah, Lalu apa? Bersahabat dengan para wali-wali Allah, bukan bersahabat sama makhluk gaib, bukan bersahabat dengan buku-buku filosofi, bukan bersahabat kepada manusia yang itu juga manusia, kayak gitu loh. Dan memaafkan dengan ikhlas, karena Allah lebih mencintai pemaaf daripada
pembalas. Maka tawaduk dan introspeksi diri bukan membandingkan dan menyalahkan orang lain. Maka ada kutipan dari Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu dalam Jawahirul Ma'ani, apa? Jangan sibuk melihat makhluk dan keanehan yang hadir dalam mereka. Jangan sibuk melihat makhluk dan keanehan serta keajaiban dari mereka. Sibukkan hatimu dengan zat yang menciptakan makhluk dan keanehan dan keajaiban itu, karena disitulah letak keselamatan ruhaniyahmu. Itu Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu semoga Allah merahmati zahir batin kita, membimbing kita menjadi hamba-hamba yang terus berjalan kepada kedewasaan rohani. Jangan malas ngaji, perbaiki terus zikir, perbaiki introspeksi diri kita, terus belajar menjadi hamba Allah yang benar-benar menghambakan diri kepadanya. Semoga keberkahan guru-guru kita tercurah kepada kita semua, dan madad istimdad Syekh Ahmad At-Tijani tercurah kepada kita sebab syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri, semoga menjadi manfaat dan menjadi wawasan yang membawa dan menghantarkan kita kepada perkara-perkara yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah la ni'millah, alhamdulillah la barakatillah, alhamdulillah hamdan ya'fi nahmad wa yukafihi masirah, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina